Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi a'awada bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa Muhammad ba'du. Ibu, bapak-bapak, majelis taklim Ar-Rahim Suara baru Rahimahullah, juga majelis buka bersama dan juga insyaallah bisa bersama. Yang pertama marilah kita bersyukur atas karunia Allah, kesempatan malam ini masih diberi kenikmatan yang luar biasa kita terima ya. Kaki bisa berjalan ke tempat ini bermuwajahah dan waktunya juga lega, ikhlas ya. Akan menjadi satu pahala ya, pahala yang akan menjadi tabungan kita di yaumul akhir. Allahumma amin. Ibu, bapak-bapak, sama rahmatullah. Salam dan salam juga kita senyumnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita tercatat sebagai umatnya dan menjadi tabungan kelak nanti di yaumul akhir, di pada masa yang utamanya kita akan menjadi memulai sahabatnya. Allahumma amin. Sebagai pengantar, makalah hari ini adalah marhaban ya Sya'ban wa Ramadan. Kita sudah di bulan Sya'ban ya. Hari ini kita sudah di bulan Sya'ban. Kalau tanggalnya sekitar tanggal 20 ya, 20 kalau kita sedang Google TV, yaitu siaran Mutiara Mekah, bisa kita lihat di situ lengkap dan tanggal Sya'bannya. Jadi satu hari dengan kita bilang gitu. Jadi kalau sana tanggal 20 kita tanggal 19, tapi tengah malam nanti sama-sama tanggal 20-nya. Baik, mau masih di bulan Sya'ban. Ibu bapak sekalian, Sya'ban itu apa artinya? Sya'ban itu dari akar kata syi'ab. Akar kata syi'ab, sahabat ya. Syi'ab itu artinya yang paling utama, yang paling mulia adalah perjalanan menuju puncak gunung ya. Puncak gunung apa nih? Ini makna majasi ya. Makna majasi itu kalau di Indonesia makna kiasan ya. Syi'ab atau Sya'ban itu adalah yang utama perjalanan menuju puncak gunung. Nah, umat Islam ketika zaman dulu menuju puncak gunung itu mencari sumber air ya. Orang-orang Arab Jahiliyah itu mencari sumber air di puncak gunung. Tapi kita sekarang ini sana air sudah melimpah ya. Di Arab itu sudah melimpah. Pohon-pohonnya sudah tumbuh ya. Hijau semuanya. Nah, karena saya habis umroh nanti sama Pak Arjo dan Pak Arjo akan umroh ya Bu ya, pertengahan Ramadan ini. Sahabat kita berdoa semoga Idul Fitrinya Pak Arjo dan keluarga di Mekah ya, nikmat sekali itu ya. Masya Allah. Semoga Pak Arjo keluarga diberi kesehatan, ya, keselamatan, kemudahan, dan juga pulang pergi tidak ada halangan siapapun. Allahumma amin. Dan juga menjadi umroh yang mabrur. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Ya, baik pengantar. Yang kedua, mumpung masih bulan Sya'ban ya, ketika memasuki bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhala Rajab Sya'ban Ramadan, Allahumma abadana barik lana fi Rajab wa Sya'ban Ramadan. Ya, banyak ulama menafsirkan macam-macam. 3 bulan ini 3 bulan yang sangat istimewa ya. Tapi yang Sya'ban yang saya terlupakan ya. Apa saya terlupakan karena tersebut Rajab dan Ramadan. Oleh itu pada malam hari ini harus disampaikan, nanti bisa diskusi. Ada yang mengatakan ulama, sebagian ulama, bahwa Rajab itu masa tanam.
Gender, bahasa Jawa ini gender, berbenih ya. Itu nandur itu ulama. Kemudian Sa'ban itu masa untuk menyirami, menyirami agar tadi yang bibit tadi bisa tumbuh tunas-tunas yang bisa bagus, dan punyanya adalah panen raya di bulan Ramadan. Itu ada begitu. Boleh sah saja. Selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, boleh saja. Okay? Kita aspek kontemporer itu boleh saja. Kemudian ada ulama yang mengatakan Sa'ban adalah Syahrul Rajab adalah Syahrullah. Apa itu Bu? Syahrullah, bulannya Allah. Kenapa ulama mengatakan bulan Rajab bulan Syahrullah, bulannya Allah? Karena Allah berkehendak untuk memanggil umatnya yang termulia di sisi Allah, yaitu Muhammad SAW, untuk memasuki singgasananya Allah, yaitu di Ars. Di atasnya Sidratul Muntaha itu ada ada tangga ke atas gitu ya. Sumastawa itu kayak tangga. Sumastawa Ars, kayak tangga, kemudian di situ ada Ars itu tempat di mana Allah bersinggasana. Ya di situ Nabi Muhammad itu bengkok, terkesima, dia pemandangan begitu menakjubkan, ya. Karena belum ada makhluk satu pun masuk situ kecuali Muhammad SAW. Malaikat Jibril pun, komandan malaikat jika nggak pernah situ, nggak berani. Terbakar katanya masuk situ, rahasia Allahnya. Sehingga sekarang percakapan Allah dengan Muhammad itu di bulan Rajab itu menjadi apa yang selalu kita sebut dalam surat tahiyat ya. Tahiyatul waktu salatu salam beraturnya itu adalah percakapan Allah dan Nabi Muhammad SAW ya, kita lestarikan di situ ya. Itu versi ulama ya, karena tidak ada versi lain. Itu sudah menjadi lestari, 5 waktu kita lestarikan berjamaah pada malam hari ini ya. Sehingga kita tetap menjadi umatnya Rasulullah ya. Insya Allah kita semoga bersahabatnya kalau ia berakhir. Amin. Ibu bapak Rasulullah. Kemudian kenapa dia dianggap Sa'ban itu sebagai bulannya Rasulullah? Syahrul Nabi. Kenapa? Karena di bulan Sa'ban itu ya turunlah wahyu ayat 56 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallah wa malaikatahu alaihi ya sallu alaihi wa tasliman. Allah bersalawat pada Nabi, artinya Allah mengucapkan selamat dan sejahtera untuk kau Nabi, manusia mulia di sisiku, dan kau itu umat terbanyak di dunia ini. Malaikat bersalawat untuk mendoakan agar Nabi dan umatnya selamat. Dan kita yang doakan mereka juga kita bersalawat. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad dan seterusnya. Kita selalu salawat. Ya, di Sa'ban ini selalu diperbanyak salawatnya. Dan kita bersalawat Nabi ketika Nabi kita meninggal dapat salawatnya, ketika dibangunkan Yaumul Bangkit kita juga dapat salawat dengan salawatnya Muhammad, ketika kita berjalan menuju Yaumul Masa juga dapat salawat Muhammad, ketika masuki jabatan sirat Yaumul Sirat kita juga dapat salawat Muhammad dan seterusnya, sehingga kita ketemu Muhammad di surga dan bisa melihat Allah, masa Allah sesungguhnya kayak apa ya. Kayak apa Masya Allah sebenarnya? Hanya umat-umat beriman bertakwa pada Allah dan Rasulullah yang bisa mampu melihat Allah secara langsung dan dalam berbicara langsung kepada Allah tanpa menerjemah ya. Bahasa apapun Allah tahu. Ya, Gusti Allah, kalau ada dosa itu dia, Allah paham. Tidak pakai bahasa Arab. Tidak pakai Arab. Jadi di surga itu pakai bahasa apa saja semua Allah tahu. Jadi seperti kita ini kita berjawa kita tahu. Ya, itulah kira-kira ketahuan yang mutlak. Nah, kita bersyukur bisa menikmati hari-hari ini menjelang Ramadan kita masih bisa. Kembali ke arti syi'ab ya. Ketika umat Islam dihadapkan pada Rajab Sa'ban itu adalah bagian terpenting dari
awal-awal persiapan untuk Ramadan. Ramadan adalah puncaknya, gunungnya. Ya. Barang siapa bisa menyelesaikan bulan Ramadan 30 hari tanpa halangan, ya kecuali ibu mungkin masih ada yang banyak tamu ya. Tapi kalau bapak ya sudah nggak ada tamu gitu. Sudah nggak ada tamu. Ibu ngaco yang punya tamu. Buat teman-teman yang tamu dapur. Tamu dapur ikan. Ya berarti bisa bulan penuh ya. Nah itulah perjalanan yang terjal di hutan itu ibarat Ramadan. Ramadan itu berat sekali ya. Karena itu dalam siop itu persiapan mendaki gunung yang terjal tadi itu agar semua dosa-dosa kita masa lalu bisa diampuni Allah. Amin. Ya. Dan kita akan menjadi ais kembali, fitri kembali nanti di Idul Fitri atau kita bisa berhalal ya. Halal itu bid'ah Pak, ya bid'ah hasanah. Ya, Yasin 3 kali sabar tuh bid'ah hasanah. Enggak usah khawatir ya. Kalau bisa dorong itu kalau gara turunan Nabi cara contoh lama itu dorong. Ya, kita enggak pakai itu. Ya, cuma di sini ada tahlil apa dan itu boleh apa silahkan. Hasanah semuanya ya. Baik, jadi apa yang disiapkan Nabi ketika di bulan Syaban? Ada beberapa hadis sahih yang saya kutip di sini, yaitu ada 3. Nabi puasa penuh sebulan, tapi ada beberapa hari dia berangkat Asia isinya. Jadi nggak sebulan penuh. Jadi kalau Bapak Ibu mau puasa masih ada waktu. Kemudian ada ulama mengatakan hatinya sahih, kalau sudah ini Syaban jangan puasa. Itu kalau orang nggak biasa puasa. Kalau kita semua memang yang biasa bubur, ya kita puasa. Selain itu biasa semua puasa, tidak apa-apa. Ya. Bagi yang nggak pernah puasa, betul. Habis Syaban saya nggak puasa, harinya ini. Enggak, itu yang nggak biasa puasa ya nggak boleh puasa, larangan. Ya. Karena bersama untuk bulan Ramadan. Yang kedua puasa hingga pertengahan bulan. Jadi ini sebuah kan. Jadi kita semua kemarin itu dan kali ini masih boleh berpuasa dengan satu yang baik ya. Kayak hari ini rajin yang berbeda ini. Dulu kan kalau puasa Daud ya Pak Wali, kalau sekarang Daudnya masih ya. Sudah bukan. Cukup ya, cukup saja. Di Syaban. Ya, saya cukup saja. Ya, jadi itu. Bulan Syaban yang utama adalah perbanyak sholawat, perbanyak zikir, baca Quran, sholat malam lebih serius, kualitas dan kualitasnya. Karena disitulah Allah turun ke langit dunia untuk mengampuni seluruh umat manusia yang beragama Islam kecuali 2 orang, yaitu orang yang berselisih dengan orang lain untuk berdamai dan orang yang syirik, yang musyrik kepada Allah. 2 orang itu yang tidak diampuni. Ibu dan yang terakhir puasa 1 atau 2 saja cukup. Jadi ini ada saya yang saya tuliskan agar kita bisa memahami tidak di bulan Syaban. Karena ya semua Syaban pulahu itu artinya mayoritas dalam bahasa Nabi puasa. Bahkan itu sebagai pengantar untuk diskusi. Artinya ada waktu 15 menit untuk diskusi. Kami silahkan Bapak Ibu untuk saling menanyakan ya, agar lebih berdalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.